warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Ya, silakan dipimpin berdoa dulu untuk Mas Purwa untuk memimpin doa. Mas Purwa untuk memimpin doa, silakan. Mas Purwa. Dengan Mas Purwa memimpin doa, silakan Mas Purwa atau Pak Winarno. Mas Winarno, silakan. Oke, marilah teman-teman sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran pada hari ini kita berdoa dulu. Semuanya berdoa. Mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Mas Winarno. Absen dulu. Sini ada jumlahnya 11 ya. Masuk semua ya? Masuk semua, Pak. Ya, alhamdulillah nihil ya. Iya, Oke. Pak. Ini mungkin pelajaran terakhir ya, jangan sampai ngantuk ya. Udah dari tadi pagi ini pelajaran terakhir, udah siang ya, jangan ngantuk ya, tetap semangat. Ini pelajaran mungkin kalian masih awam karena ini pelajaran baru untuk kelas 11 ya, teknik gambar manufaktur. Teknik gambar manufaktur itu apa ya, mungkin di kelas 10 kalian sudah ada materi yang namanya gambar teknik ya, betul ya Mas ya, ada gambar teknik ya Mas ya. Nah, nanti jadi teknik gambar manufaktur ini lanjutan dari gambar teknik. Jadi teknik gambar manufaktur nanti di pertemuan 1, 2 yaitu nanti kita bicara teori dulu ya, bicara teori, terus nanti kita istilahnya di sini turut mengamati atau menerapkan aturan gambar. Ya, aturan gambarnya seperti apa nanti saya Pak Guru jelaskan ya, PowerPoint dan mungkin ada nanti video ya, ada video dan PowerPoint, nanti mungkin kalian pun bisa browsing atau mencari informasi lainnya. Ya. Pak Guru mau buka PowerPoint dulu, nanti kita bahas bersama untuk materinya. Kelihatan ya? Kelihatan ya Mas ya? Pak. Kelihatan, Pak. Ya. Ya, ini kita akan bicara tentang aturan teknik, membahas tentang aturan teknik gambar mesin dan tanda pengerjaan. Ya, ini saya. Ini ada kompetensi dasar. Ini kompetensi dasar berarti kalian harus paham, ya, memahami aturan gambar teknik mesin, dan ini indikator pencapaian yang harus kalian capai. Harus mengetahui aturannya, gambar teknik mesin dan tanda pengerjaannya, dan mampu menerangkan. Ini kalian juga harus istilahnya kalau di teknik itu mampu membaca gambar. Jadi tidak hanya bisa gambar, tapi harus mampu membaca gambar. Nah, tujuannya untuk apa ya? Kalian harus mengetahui gambar teknik mesin dan tanda pengerjaan, menerangkan. Ya, nanti kalian juga dituntut untuk bisa gambar. Gambar di sini nanti kalian menggunakan, mungkin gambarnya sudah tidak manual lagi. Kalau di kelas 10 mungkin kalian menggunakan penggaris, pensil dan sebagainya. Tapi kalau di kelas 11 ini nanti kalian program. Ya. Materi yang pertama nanti ada yang namanya toleransi. Ya, toleransi di sini bukan toleransi antar umat beragama, toleransi dan lain ya. Itu bukan pelajaran PKN, ini pelajaran gambar teknik. Berarti toleransinya apa? Toleransi ukuran. Ya, ukuran toleransi atau dimension toleransi. Ya, apa itu dimension toleransi atau toleransi ukuran? Ya, adalah perbedaan ukuran antara kedua ya batas atau two traceable limits, di mana ukuran atau jarak permukaan dibatasi oleh geometrik komponen harus terletak, atau saya singkat di sini ada dua batasan penyimpangan yang diizinkan pada setiap elemen. Nah, kenapa kok harus ada toleransi? Ya, sampai saat ini
ya, untuk membuat suatu benda kerja sulit sekali untuk mencapai ukuran yang tepat. Nah, karena ada banyak faktornya. Yang pertama bisa kesalahan melihat alat ukur. Jadi di kelas 10 kalian juga sudah harus bisa menggunakan alat ukur. Ya, karena di gambar teknik pun harus kalian bisa menerapkan ukuran-ukuran yang tepat untuk gambar kalian nanti. Dan berikutnya adalah kondisi alat atau mesin yang kita gunakan. Itu faktor penyebab kenapa kok harus ada yang namanya toleransi. Yang ketiga, terjadinya perubahan suhu waktu penyayatan atau pengerjaan benda kerja dengan menggunakan mesin. Itu pasti ya. Kalau kalian nanti ada gugur, ngefresh, itu jelas benda kerja panas karena di situ ada gesekan. Ya, gesekan itu menyebabkan panas dan sifat besi kalau terkena panas dia akan muai. Ya. Itu seperti itu. Ya, jadi harus diperhatikan ya. Kenapa kok harus ada toleransi ya, karena penyebabnya salah tiganya itu seperti itu. Ya. Lanjut. Ya. Di toleransi ini juga ada beberapa toleransi. Yang pertama itu ada toleransi umum, toleransi yang mengikat beberapa ukuran dasar. Ya, biasanya kalau toleransi umum itu ada menggunakan tabel. Ya, tabel toleransi umum. Ya, di sini ada tabelnya. Ya, di sini untuk toleransi umum dengan poros lubang, ya ada toleransi chamfer, terus ada toleransi umum untuk radius, ya. Terus berikutnya ada toleransi khusus. Ya, toleransi khusus ini adalah toleransi yang nilainya di luar dari toleransi umum dan toleransi Swain. Dan nanti juga ada toleransi Swain ya. Dan biasanya toleransi khusus ini nilainya selalu dicantumkan langsung di belakang ukuran dasar atau ukuran nominal. Ya. Contoh penyajian toleransi ini seperti ini. Ya, ini di sini ada saya penyajian untuk toleransi umum dan khusus. Nah, kalau yang ini diameter 20, 8, 30 itu termasuk toleransi umum. Nah, ini ada diameter 10. Ini di sini kok atasnya ada 0, min 0,1. Ini apa? Ini adalah toleransi khusus. Ya. Cara untuk membaca gambar seperti ini gimana? Kita lihat di bawah ini ada tabel. Ya. Tabel ini termasuk tabel toleransi umum. Nah, di sini ada lebih dari 6 sampai dengan 30. Itu toleransinya 0,2. Lebih dari 30 dari 31 sampai dengan 120 ini toleransinya 0,3. Itu seperti itu. Ya, saya ambil contoh satu. Ya, sini ada diameter 20. Ya, diameter 20 ini kita menggunakan berapa toleransinya? Saya yang tahu, Mas? 0,2 Pak. 0,2 ya betul, Mas Purwa. Ya 0,2. Berarti di sini nanti kita menambahkan dan mengurangi. Ya, menambahkan dan mengurangi. Ya. Jadi di sini nanti diameter 20 nanti kita tambahkan 0,2 jadi berapa? Ada yang tahu, Mas? 20,2 Pak. 20,2 betul. Ya, itu berarti termasuk apa? Nilai toleransi maksimal. Jadi ada toleransi maksimal, ada toleransi minimal. Ya. Toleransi minimal dari mana? Dari diameter 20 dikurangi 0,2. Berapa, ada yang tahu, Mas? 19,8 Pak. Ya. Masian, betul ya. Jadi 19,8. Nah, itu berarti berapa? Itu adalah toleransi minimum. Ya, betul. Nah, itu cara membaca toleransi umum dan khusus. Ya, di sampingnya ada toleransi umum dan khusus, di sini juga ada toleransi ISO. Ya, itu bukan ISO bobot, ISO apa itu enggak ya, Mas ya. Ini internasional toleransi. Ya. Jadi untuk menghadapi keraguan untuk keseragaman nilai toleransi standar telah ditentukan oleh ISO R286 atau ISO System of Limit and Fit
ya sistem ISO untuk limit dan suaian ya sudah distandarkan oleh toleransi internasional. Jadi toleransinya udah internasional. Jadi kalau kalian menggambar terus gambar kalian menggunakan toleransinya ISO, kamu bisa menggunakan gambar itu di mana saja, internasional. Jadi kamu gambar di Indonesia mau bubut di Amerika ya bisa langsung, asalkan operator yang Amerika tahu toleransi ISO. Terus seperti itu ya. Di sini juga ISO menerapkan 8 toleransi standar, yakni mulai dari IT01 ya, IT0, IT1 sampai dengan IT16. Di situ juga ada klasifikasinya atau kualitasnya. Ya, kualitas toleransi IT1 ya sampai dengan 4 adalah untuk pengerjaan yang sangat teliti. Ya, jadi di sini berarti apa? IT01, 01, IT1 dan IT2. Ya. Kualitas yang kelima sampai dengan 11 untuk proses pengerjaan pemesinan, bisa termasuk untuk komponen-komponen yang mampu tukar. Ya, terus berikutnya kualitas 12 sampai dengan 16 itu proses pengerjaan yang kasar seperti pengecoran, ya, pengerolan dan sebagainya. Nah, itu adalah toleransi ISO. Ya. Berikutnya ada toleransi suaian. Ya. Toleransi suaian adalah hubungan antara dua komponen, di mana ketika sebelum dirakit kedua komponen tersebut mempunyai perbedaan ukuran. Ya, perbedaan ukuran yang diizinkan untuk kedua komponen yang akan disatukan disebut toleransi suaian. Ya. Ada 3 jenis toleransi suaian. Yang pertama toleransi suaian longgar, fit, ya, sesuai hasil kelonggaran. Ya, terus ada suaian pas, ya, transition fit, ya, dapat menghasilkan kelonggaran atau kesesakan, ya. Suaian paksa, ya, atau interference fit, ya, selalu menghasilkan kesesakan. Terus, lambang untuk toleransi, ya, yang digunakan untuk toleransi dan ya suaian itu dinyatakan dengan lambang huruf. Jadi nanti ada toleransi suaian itu biasanya berpasangan, ya ada lubang, ada poros, ada baut, ada mur, terus seperti itu. Ya, dengan demikian ukuran yang diberi toleransi didefinisikan nominalnya diikuti dengan huruf. Ya, jadi contoh di sini ada 4, 5, G-nya G kecil. Ya, ingat ya, untuk huruf besar itu untuk apa? Lubang, huruf kecil untuk poros, ya. Jadi di sini contoh ada 45G7. Ya, di sini berarti diartikan seperti apa? Diameter poros 45 mili. Ya, suaiannya bisa langsung ditentukan suaian longgar dalam limit suaian lubang, ya. Dengan nilai toleransinya itu 7. Ya. G7 diambil dari mana nih nanti nilai toleransinya? Nanti ada tabel toleransi, ya. Toleransi suaian itu agak besar tabelnya, ya. Nanti saya tayangkan videonya, ya. Jadi terus seperti itu, ya. Terus di sini juga ada gabungan antara lambang-lambang untuk lubang dan poros menentukan jenis suaian. Ya. Di sini ada lubang H besar, poros G kecil, itu suaiannya longgar. Untuk lubang H besar, porosnya M, itu suaian pas. Untuk lubang R besar, poros H kecil, itu suaian paksa. Ya. Itu toleransi, ya. Jadi tadi sudah belajar tentang toleransi umum, khusus, ya, terus ISO, dan ini toleransi suaian. Ya. Penulisan toleransi, ya, linier dan sudut, atau tadi toleransi umum, khusus, ya, terus toleransi apa? Umum, khusus, terus apa lagi? Di ISO, terus toleransi apa lagi, Mas? Toleransi apa? Suaian, ya. Toleransi penulisannya seperti ini. Yang pertama itu ada 30F7, ya. Nah, 30F7 itu berarti toleransi suaian dinyatakan dengan lambang ISO. Terus ada yang ditulis ya 30F7, ya.
F7 itu F besar. F besar berarti apa? Lubang atau poros, Mas? Kalau hurufnya besar, Lubang. lubang atau poros? Lubang, Pak. Ya, benar, Mas. Nano ya. Jadi kalau huruf besar itu lubang. Jadi di sini juga ada yang langsung menuliskan nilai toleransinya. Ya, ada 0,020 dan 0,061. Terus yang berikutnya ada toleransi dengan angka. Jadi di sini ada 32 plus 0,1 min 0,2. Nanti kita cuma jumlahkan dan mengurangkan. Itu seperti itu ya. Ini toleransi ya yang nanti kalian pelajari ya, dan nanti pun penerapannya di gambar teknik. Soalnya harus gambar itu harus ada ukurannya. Ya, dan ukurannya itu juga harus ada nilai toleransinya. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak? Untuk anak-anak ada yang kurang jelas? Ya, Pak. Ya, kita lebih jelasnya lagi atau kita bisa cari referensi lagi yang saya nyalakan untuk videonya. Oh ya, nanti ada toleransi simetris juga, maaf Pak Guru. Nah, itu ya, lupa ya. Toleransi simetris, ya, jika nilai toleransi ke atas dan ke bawah sama besarnya, jadi ada toleransi yang namanya toleransi simetris. Jadi tinggal ditambahkan plus min, ya. Terus ada ukuran-ukuran batas. Ukuran-ukuran batas, kalau ukuran-ukuran batas di sini berarti sudah menyampaikan untuk toleransi maksimal dan toleransi minimal. Terus seperti itu. Ini kita lihat videonya. Untuk ini yang pertama itu toleransi dulu. Jelas ya Mas ya? Oke ya Mas ya? Nah, ini dulu toleransi. Enggak dengar suaranya, Pak. Enggak masuk suaranya ya, Pak? Enggak masuk. Enggak masuk ya, Pak. Nah, saya dekat dulu dan video saja. Suaranya kedengaran, Mas? Enggak kedengaran, Pak. Kedengaran. Tidak ada Kedengaran. Di sini kedengaran di sini. Nggak ada, Pak. Suaranya. Oh, maksudnya suara ininya. Suara videonya kedengaran Suara nggak, Mas? video, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Oh, di sini ada suaranya tapi nggak masuk kayaknya. Ya, ini saya itu aja ya, sambil saya terangkan saja. Jadi ini nanti yang kita pelajari, ya, toleransi, suaian, nilai kekasaran, simbol, dan pengetahuan aturan teknik gambar mesin. Toleransi yang tadi selisih harga batas maksimal dan minimal dan diizinkan, atau tadi dua ya batas limit ya Mas ya. Ini contohkan diameter 40 plus minus 0,5. Berapa toleransi dan di sini nanti kita ukuran ada benda kerja diameter 40 ya, ditambahkan 0,5 jadi 40,5. Terus batas ukuran minimal yang diizinkan ada 40 sampai min 0,5 sama dengan 39,5. Ya, saya maka nilai toleransinya adalah 1 mili dengan batasan ini ya. Jadi
batasan maksimalnya 40,5, batasan minimalnya 39,5. 9,5. Oke. Saya cepatkan juga. Nah ini ya toleransi umum. Dari sini ada toleransi umum untuk ukuran ya poros dan lubang. Terus ini untuk chamber dan ini untuk sudut. Ya. Jadi toleransi umum ini nanti dicantumnya di mana? Masuk ke etiket. Ya, jadi kalau dulu ya kalian belajar gambar manual di kelas 10 itu ada etiketnya. Ya, nanti untuk toleransi umum masuknya ke dalam etiket. Kan ini sama saja yang saya jelaskan ya. Ini toleransi khusus, nanti toleransi khusus jadi di luar dari toleransi umum dan toleransi swaian. Ya, toleransi khusus ini langsung ada angkanya di ya setelah angka nominal atau ukuran dasarnya. Ini ISO yang tadi. Nah, ini tabelnya ya. Ya, ini tabelnya. Saya percepat. Ini toleransi ISO ya. Toleransi ISO tadi bagi jadi 3 ya. IT01 sampai dengan IT04 itu untuk pengerjaan teliti, IT5 sampai dengan 11 itu pemesinan, IT12 sampai dengan 16 itu dipakai untuk pekerjaan kasar yang tadi ngerol dan sebagainya. Ini adalah rumusan untuk tingkat toleransi ISO. Diambil dari mana? Dari tabel standar kualitas toleransi ISO-nya. Itu materi toleransi bayan. Ini untuk toleransi sampai sini ada yang ditanyakan, Mas? Tidak, Pak. Ada ya. Tidak ada pertanyaan. Silakan kalian membuat kelompok dan nanti saya bagikan untuk LKPD-nya. Nanti kalian kerjakan tentang materi toleransi umum, toleransi khusus, dan toleransi swaian. Ya. Ini nanti ada soal ya LKPD, silakan kalian bagi kelompoknya. Ya, jadi satu kelompok itu dua siswa, silakan bebas ya, tidak sesuai dengan absen, silakan dibagi. Jadi milih teman yang bisa untuk saling bekerja sama. Saya sama Pak Subur saja, Pak pinter. Oke, silakan sama Mas Subur ya. Mas Subur kayaknya ngantuk gitu. Dua kali Mas Pura, Pak. Oke, silakan. Saya belum paham betul itu Pak, toleransi tadi Pak. Saya harus belajar lagi Pak. Ya. Dan ini berpasangan sama Mas Slamet, itu Mas Slamet kayaknya paham betul itu. Iya Pak, terima kasih Pak. Nanti Mas Slamet bisa ngajarin Mas Subur ya tentang toleransi ya. Apalagi toleransi swaian. Pintar banget Mas Slamet. Saya juga masih belum ngerti Pak. Nanti mungkin sambil diskusi sama kelompok. Ya, sambil saya diskusi. sama Pak Purwo, sama Mas Purwo ya Pak ya. Iya, monggo.
dipilih ya, dipilih aja, dipilih. Ya. Terus saya bagikan untuk LKPD-nya. Ya Pak, ini lonceng istirahat sudah banyak kita mau istirahat Pak. Iya Pak. Saya sudah jadi kelompok nih LKPD-nya, nanti kalian kerjakan ya. Kalian kerjakan, terus nanti kalian kalau sudah selesai kerjakan, tinggal kalian nanti presentasi. Ya, nanti presentasi menuju, ya, terus nanti saya evaluasi. Jadi kalau masih ada kesulitan dan sebagainya, kalian bisa menggali informasi yang lebih ya dari mana literasi yang lain. Ya, kalian bisa browsing, ya lihat video di YouTube juga banyak, ya. Terus di Google juga banyak. Nah, tinggal kalian browsing, nanti kalau masih kurang pemahamannya atau kurang ya memahami, ya bisa tanya ke Pak Guru. Terus seperti itu. Dan lupa juga untuk merangkum ya tetap ya kalian harus nulis, karena nulis itu dua kerja ya, membaca dan menulis itu biasanya lebih membekas daripada kalian hanya membaca ya, itu ini kurang. Terus seperti itu. Oke, silakan dikerjakan, saya kasih waktu 5 menit. Ya Pak. Udah jadi Pak. Ya, sudah jadi Mas. Wah, cepat banget ini. Wah, Ini pintar Pak banget ini Mas Subur mau Slamet. presentasikan Pak. Monggo Mas Subur. Bisa? Ya udah, terima kasih Mas Subur ya. Bagus penjelasannya. Oke. J Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Oke, ya materinya cukup ini dulu. Mungkin pertemuan berikutnya nanti Pak Guru akan menjelaskan tentang teori geometri dan lambang pengerjaan. Jadi nanti ada nilai kekasaran dan simbol-simbolnya yang nanti kita bahas untuk pertemuan berikutnya. Nanti kalau sudah paham semua, kalian bisa membaca gambar, nanti kita baru mulai praktek untuk mengenal yang namanya AutoCAD ya, atau ya CAD ya, Computer Aided Design. Terus seperti itu ya. Tidak ada yang mau tanya lagi Mas? Sudah jelas? Itu Pak. Jelas Pak. Pulang Cukup, Pak. Siang. Ya, Jelas Pak. ya udah waktu kita pulang nih ya. Ya, udah. Ya Pak. Nah, ini jam Bel nih, Pak, terakhir. 2 menit. Ya, jam terakhir juga ya. Ya, silakan disiapkan siapa yang mau menyiapkan untuk Mas Slamet, coba menyiapkan. Mari sebelum pulang kita berdoa dulu sebelum kita bisa sampai di rumah. Doa mulai. Selamat siang Pak. Siang, Siang, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi Pak, wabarakatuh. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya Mas ya. Iya, Pak. Pak. Iya, Pak. Ya,